Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi dasar sinyal pada sinyal dan sistem ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmadani Sanjaya dengan NIM 2301770 dari program studi Sistem Telekomunikasi 3B. Selanjutnya, sinyal merupakan representasi matematis dari informasi yang dapat bervariasi terhadap waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya. Nah, di dalam konteks ini, sinyal digunakan untuk membawa informasi seperti suara manusia, data digital, atau bahkan gambar. Di sini juga terdapat dua jenis utama sinyal yang sering sekali digunakan, yaitu pertama ada sinyal kontinu, yang dimana sinyal kontinu ini adalah fungsi matematis yang terdefinisi untuk setiap nilai waktu dalam suatu interval kontinu, yang dimana sinyal ini akan dihasilkan terus-menerus bervariasi terhadap waktu. Nah, yang kedua itu ada sinyal diskrit. Sinyal diskrit ini adalah sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit. Pada jenis sinyal ini, waktu atau T adalah satu bagian bilangan diskrit, sehingga sering ditulis xn, yang dimana n-nya ini merupakan bilangan bulat. Nah, sinyal diskrit ini juga berasal dari hasil sampling sinyal kontinu xt. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa di sini kita tahu ternyata pentingnya satu proses yaitu bernama sampling. Setelah sinyal waktu kontinu atau yang juga populer kita sebagai sinyal analog disampel akan didapatkan bentuk sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit itu juga mampu mewakili sifat sinyal aslinya. Proses sampling ini harus memenuhi juga syarat Nyquist. Nah, selanjutnya di sini ada atenuasi atau pelemahan. Atenuasi atau pelemahan sinyal ini merupakan fenomena yang terjadi ketika suatu sinyal melewati suatu medium dan mengalami penurunan amplitudo atau kekuatannya. Atenuasi sinyal ini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya seperti jarak, hambatan, interferensi, dan redaman. Contohnya nih, ketika kita sedang menelepon seseorang menggunakan telepon kabel ataupun seluler. Nah, di situ suara kita dapat dilemahkan karena redaman di jalur komunikasinya. Nah, karenanya ini akan dilakukan percobaan untuk melemahkan sinyal. Di sini juga ada contoh soal mengenai atenuasi. Dengan diketahui ini terdapat frekuensi samplingnya itu ada 1000 dan juga waktunya itu dari 0 hingga 1 detik dengan frekuensi sinyal awalnya itu ada 10 Hz dan juga amplitude sinyal awalnya itu ada 2 serta faktor pelemahan sinyalnya ini terdapat 0,5%. Nah, maka dari itu gambarnya akan menghasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz dan amplitude 2 ini yang kemungkinan dilemahkan 50%. Setelah diatenuasi, amplitude sinyal ini berkurang menjadi 1. Namun, bentuk gelombang dan frekuensinya ini akan tetap sama. Proses atenuasi ini hanya mempengaruhi amplitude sinyal, sementara itu frekuensi dan fasenya itu tidak akan berubah. Nah, selanjutnya di sini juga ada amplifikasi atau penguatan. Amplifikasi atau penguatan ini kebalikannya dari atenuasi, yaitu proses peningkatan amplitude sinyal untuk memperkuatnya. Amplifikasi ini biasanya digunakan atau dilakukan menggunakan amplifier elektronik yang sering digunakan di berbagai perangkat seperti speaker, radio, perangkat komunikasi lainnya. Nah, misalnya juga di sini jika kita menyalakan musik di speaker, sinyal audio dari pemutar musik kita juga diperkuat agar suaranya yang dihasilkan cukup keras dan untuk didengar juga. Nah, di sini juga terdapat contoh soal amplifikasi, yang dimana diketahui bahwa frekuensi samplingnya itu terdapat 1000, waktunya juga dari 0 hingga 1 detik, dan frekuensi sinyal awalnya itu 10, dan amplitude sinyal awalnya itu 1, serta faktor penguatnya itu 2. Nah, pada gambar ini, sinyal ini berbentuk gelombang sinus yang berosilasi naik turun secara teratur. Setelah itu, sinyal diperkuat dengan faktor 2, artinya amplitude sinyal ini menjadi 2 kali lipat dari 1 menjadi 2 dengan frekuensi yang tetap. Pada hasil tersebut, sinyal awal ditampilkan dengan amplitude kecil, sedangkan sinyal yang telah diperkuat terlihat lebih besar. Dengan amplitude mencapai 2,
Maka dari itu, bentuk gelombangnya ini tetap sama, hanya saja lebih tinggi karena sudah diperkuat. Nah, selanjutnya di sini terdapat delay atau pergeseran, di mana delay atau pergeseran ini adalah proses sinyal yang tiap nilai atau sampelnya ini akan dipindahkan ke waktu yang lebih lambat ataupun lebih cepat. Pergeseran ini biasa digunakan untuk memproses sinyal, mengatur fase sinyal, dan sebagainya. Nah, di sini juga terdapat contoh soal mengenai delay dengan diketahui frekuensi samplingnya ini 1000, waktunya itu dari 0 hingga 1 detik, frekuensi sinyal awalnya itu terdapat 10, dan amplitude sinyal awalnya itu 1, serta waktu delaynya ini terdapat 0,2 detik. Nah, pada grafik di gambar ini, grafik pertama itu merupakan gelombang sinusoidal dengan amplitude konstan, yang dimana grafik tersebut menunjukkan sinyal tanpa adanya modifikasi dengan pola osilasi reguler yang bervariasi terhadap waktu. Lalu pada grafik yang kedua di bawah itu terdapat sinyal yang telah digeser atau pergeseran ini tampak sebagai jeda waktu di awal sinyal sebelum gelombang sinusoidal ini muncul, menunjukkan adanya operasi delay pada sinyal tersebut. Delay ini menyebabkan sinyal dimulai lebih lambat dibandingkan sinyal awal, tetapi tanpa mengubah pola ataupun amplitude gelombang yang telah muncul. Lalu selanjutnya di sini juga ada penjumlahan, yang dimana penjumlahan sinyal ini adalah proses yang menghasilkan sinyal baru dari penambahan 2 atau lebih sinyal yang ada. Penjumlahan sinyal ini dapat digunakan untuk menggabungkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda, atau untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan mengurangi draw. Nah, misalnya jika XT dan YT ini adalah dua sinyal kontinu, maka penjumlahan sinyal ini adalah JT sama dengan XT ditambah YT untuk setiap T-nya. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat contoh soal mengenai penjumlahan dengan diketahui frekuensi samplingnya 1000 dengan waktu 0 hingga 1 detik, dengan frekuensi sinyal pertamanya itu terdapat 10 dan amplitude sinyal pertamanya ada 1. Nah, lalu frekuensi sinyal keduanya ini terdapat 5 dan juga amplitude sinyal keduanya itu ada 0,5. Nah, di sini pada gambar pertama menunjukkan sinyal pertamanya itu gelombang sinusoidal dengan amplitude tertentu yang berosilasi secara periodik terhadap waktu. Nah, lanjut ke grafik kedua menampilkan sinyal yang kedua yang juga merupakan gelombang sinusoidal dengan frekuensi atau fase yang berbeda dari sinyal pertama. Grafik ketiga juga yang berada di bagian bawah memperlihatkan hasil penjumlahan dari kedua sinyal tersebut. Pada hasil penjumlahan ini, pola gelombang menunjukkan kombinasi amplitude dari dua sinyal sebelumnya menciptakan bentuk gelombang baru yang merupakan superposisi dari keduanya. Penjumlahan ini menggambarkan informasi dari dua sinyal dapat digabungkan untuk menghasilkan sinyal dengan karakteristik gabungan yang sering digunakan dalam sistem komunikasi untuk multiplexing atau pengolahan data. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada perkalian, yang dimana perkalian ini adalah operasi sinyal yang melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian sinyal pada setiap titik waktu yang sesuai dengan suatu konstanta. Proses ini juga dilakukan pada aplikasi pemrosesan sinyal, seperti modulasi ataupun pemfilteran. Pada domain frekuensi ini, proses perkalian ini juga dilakukan dengan mengalihkan komponen frekuensi dari masing-masing sinyal yang telah diubah ke representasi frekuensinya. Nah, di sini juga terdapat contoh soal mengenai perkalian, yang dimana diketahui bahwa frekuensi samplingnya itu 1000 dengan waktunya 0 hingga 1 detik, dan frekuensi sinyal yang pertamanya itu terdapat 10 dan amplifikasi sinyal pertamanya juga ada 1. Nah, yang keduanya terdapat frekuensi sinyal kedua 5 dan juga amplitude sinyal keduanya itu ada 0,5. Nah, pada gambar tersebut di mana sinyal pertama itu atau grafik yang pertama merupakan gelombang sinusoidal dengan amplitude maksimum 1. Gelombang ini juga memiliki periode tetap yang menunjukkan karakteristik gelombang sinus yang stabil.
Lanjut, pada grafik kedua atau sinyal yang kedua ini juga terdapat berupa gelombang sinusoidal dengan amplitude yaitu 5 dengan frekuensi yang berbeda dibandingkan sinyal pertama yang terlihat dari perbedaan jarak antara puncak-puncak gelombangnya. Ini juga menunjukkan bahwa sinyal kedua ini memiliki frekuensi yang lebih rendah. Yang pada grafik ketiga itu terdapat hasil perkalian sinyal yang dimana hasil dari perkalian elemen per elemen antara sinyal pertama dan sinyal kedua ini adalah menghasilkan pola yang menunjukkan amplitude bervariasi sesuai dengan perkalian amplitude dari kedua sinyal input. Secara visualnya, pola sinyal ketiga ini memiliki variasi amplitude yang mengikuti sinyal kedua. Sedangkan frekuensi komponennya ini dasar tetap dipengaruhi oleh sinyal yang pertama. Maka operasi sinyal perkalian ini menghasilkan modulasi amplitude dan dimana amplitude ini hasil bergantung pada nilai dari kedua sinyal input. Nah, selanjutnya di sini juga ada kegunaan dari masing-masing operasi dasar sinyal di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu ada atenuasi. Atenuasi ini digunakan untuk mengurangi intensitas sinyal. Semisal contohnya ada di kontrol volume pada perangkat elektronik seperti ponsel ataupun speaker dengan menggunakan proses atenuasi untuk menghasilkan suaranya. Nah, selain itu juga di dalam telekomunikasi ini ternyata atenuasi diterapkan untuk menghindari gangguan atau interferensi sinyal dengan membatasi kekuatan sinyalnya pada area tertentu. Nah, yang kedua ini terdapat pada amplifikasi. Amplifikasi ini juga digunakan untuk memperkuat sinyal, semisal contohnya pada sistem audio dengan menggunakan amplifier untuk memperbesarkan suara agar terdengar lebih keras. Dan ternyata di dalam telekomunikasi juga amplifikasi ini diterapkan untuk memperkuat sinyal yang melemah akibat jarak jauh, sehingga pesan ataupun data dapat diterima dengan jelas oleh penerimanya. Nah, selanjutnya itu ada delay yang ketiga, yang dimana delay ini berfungsi untuk menunda sinyal di dalam waktu tertentu. Contohnya semisal ada di efek echo pada perangkat audio yang dihasilkan dengan menunda sinyal suara asli sebelum diputar ulang. Nah, di dalam sistem komunikasi digital juga delay ini digunakan untuk sinkronisasi sinyal agar data dapat diproses dengan urutan yang benar. Nah, yang keempat ada pertambahan, yang dimana pertambahan sinyal ini digunakan untuk menggabungkan informasi dari beberapa sumber. Contohnya semisal ada penggabungan suara penyanyi dengan musik latar di dalam produksi musik. Di dalam pengolahan citra juga, ternyata pertambahan sinyal ini digunakan untuk menggabungkan dua gambar atau menambahkan efek pencahayaan di dalam gambar. Nah, yang di kelima ini atau yang terakhir ada perkalian, yang dimana perkalian sinyal ini banyak sekali digunakan di dalam modulasi amplitude, yang merupakan teknik utamanya di dalam sistem komunikasi. Semisal contohnya ada pada radio ataupun televisi, data suara ataupun video yang dikalikan dengan sinyal pembawa untuk dikirimkan melalui frekuensi yang tertentu. Selain itu juga frekuensi sinyal ini digunakan untuk teknologi pengolahan audio untuk menghasilkan efek tertentu seperti tremolo. Nah, ternyata pada operasi dasar sinyal yang meliputi atenuasi, amplifikasi, delay, penjumlahan, dan juga perkalian adalah teknik fundamental untuk memodifikasi dan menganalisis sinyal di dalam berbagai aplikasi seperti telekomunikasi dan pengolahan data. Operasi ini juga memungkinkan manipulasi sinyal untuk meningkatkan kualitasnya, efisiensi, dan juga integritas informasinya, serta menjadi dasar bagi pengelolaan sinyal lanjutannya seperti transformasi Fourier dan filtering.
Pemahaman yang baik tentang operasi ini termasuk pentingnya kriteria Navier untuk mencegahnya adanya analisis di dalam sinyal. Nah, penjelasan dari saya sekiranya sudah cukup. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.